Monkey. Hello, welcome to the jungle. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya dan manusia yang ada di dunia ini dan makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk mengenal tentang hal yang lebih jauh yang ada di sekitar kita. Mungkin hal-hal ini sering kita lakukan sih, tapi kita gak menyadari hal-hal tersebut. Untuk mengenal hal-hal ini, mari kita diskusi. Ada hal yang ingin saya sampaikan, ada hal yang ingin saya informasikan dari hal yang saya dapat dari pengalaman pribadi maupun informasi yang saya dapat. Oke, bagaimana kita akan mengenal lebih jauh tentang toxic positivity. Dari katanya aja kan toxic, racun katanya. Kemudian positivity, positif, hal yang positif. Tapi kenapa racun positif gitu kan analoginya kan. Itu dia teman-teman. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak terlihat di sini. Hal-hal yang positif terkadang mampu memberikan dampak yang negatif. Kita mengambil sebuah konteksnya ya. Pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman semua pernah mengalami fase di mana teman-teman mengalami masalah-masalah yang secara internal maupun eksternal. Nah, ketika teman-teman mengalami permasalahan-permasalahan tersebut, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah mencari teman, iya nggak? Mencari teman untuk bercerita. Tapi kita nggak bisa nih untuk sembarangan teman untuk bercerita. Kita harus memiliki 1, 2, 3 ataupun beberapa orang ataupun ya setiap orang berbeda ya. Memiliki seseorang yang tepat untuk Anda bercerita masalah internal maupun masalah eksternal. Jadi pada kesempatan kali ini ketika seorang insan mengalami permasalahan-permasalahan dalam hal-hal di dalam dirinya dia maupun duniawi, rohani, hal apapun, pasti dia akan bercerita kepada pihak yang dia percaya. Namun terkadang kita lupa nih sebagai pihak yang dipercaya. Misalkan aku dipercaya sama temanku, bro gini kan, bla 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 bla. Kita selalu memberikan hal-hal yang positif kepada teman kita ketika teman kita bercerita. Contohnya adalah, semangat bro, lu pasti bisa. Tenang aja bro, gue aja bisa, masa lu kagak? Tenang bro, semua masalah itu ada solusinya. Dan semua masalah itu aku juga pernah mengalami itu, dan aku mampu melalui hal-hal tersebut. Secara tidak langsung kita menepis beberapa energi negatif yang diberikan kepada teman kita, si pencerita, kepada kita. And then niatmu baik, niatmu ingin memberikan sebuah inovasi dan motivasi kepada temanmu agar tidak bersedih lagi, agar tidak membawa beban lagi, agar tidak usah memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Secara nggak langsung tuh kita menepis perasaan emosional mereka, perasaan emosional mereka yang negatif. Kita tepis dengan perasaan kita yang positif. Itu hal yang sering terjadi, itu okay, no problem. Namun di sini itu akan mengalami dampak negatif yang sangat panjang. Dampak-dampak negatif itu akan mempengaruhi pola hidup mereka, akan mempengaruhi circle lingkaran kehidupan mereka. Oke, kita ambil analogi pembahasannya seperti itu. Ketika teman kita bercerita, taruhlah aku yang bercerita ya, teman-teman sebagai pendengar, bro, di kerjaan gue nih ya, gue capek banget bro, penuh tekanan sana sini, gue nggak ada ruang buat diri gue, waktu gue dipres abis di sini, dari pagi sampai malam. Tidak hanya itu bro, gue capek di sini bro. Di sini gue setiap pulang ke rumah tidak ada sambutan ataupun hal-hal yang mampu membuat gue lebih tenang. Ketika gue capek, gue sampai ke rumah, gue harus membiayai semua kehidupan di rumah gue. Tapi tidak ada yang mengerti gue. Gue pulang-pulang suruh nyuci baju, gue beres masak.
Gue pulang-pulang tidak diberikan sapa salam. Gue pulang-pulang tidak ada orang yang menyambut gue. Terus bro, di dalam hubungan relationship gue, pasangan gue ini menekan gue terus, seakan-akan aku ini milik dia yang tidak boleh sana sini dengan lawan jenis, yang harus selalu memberikan kabar, yang harus selalu memberikan waktu untuk dia. Gue capek di sini bro. Gue saat ini di fase dimana gue sangat lelah. Nah, ketika si audiensi itu bercerita seperti itu, si pendengar itu akan memberikan sebuah hal yang sangat motivasi dan positif sekali. Tapi dia menepis semuanya dengan hal positif. Padahal energi negatif yang temen lu ceritain seperti tadi, itu harusnya kita serap, kita rasakan dulu emosional dari hal negatif yang dia berikan. Karena itu adalah hasil dari kinerja otak dia dengan perasaan dia ketika mengalami keadaan tersebut. Nah, ketika itu teman-teman, kita jangan langsung menangkis hal itu dengan hal-hal yang positif. Seperti gini, aku mencoba menangkis dengan hal positif. Oke bro, tenang aja bro, lu ngapain mikir puyeng-puyeng? Namanya manusia kerja, ya pasti capek. Kalau lu gak mau capek, lu gak usah kerja bro. Tekanan kayak gitu proses bro, proses kehidupan, proses dalam circle dunia kerja. Lu anggap saja itu main, tenang aja. Itu anggap aja latihan, itu anggap saja untuk melatih kamu untuk lebih profesional dalam pekerjaan lu bro. Tenang bro, lu pasti bisa bro. Gue aja bisa bro. Gue kerja dari pagi sampai malam terus gini-gini, gak ada waktu main. Buat apa main sekarang bro? Kita udah dewasa. Bla 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 bla. Di situ adalah kalian memberikan sebuah pengakuan si aku, yaitu kalian, ke dalam konteks permasalahan temanmu yang sedang dalam masalah. Secara langsung Anda memaksakan hal yang sama, bahwa Anda bisa melakukan itu kepada teman Anda, sedangkan teman Anda pun harus mampu melakukan itu dari inspirasi yang Anda berikan. Tapi terkadang teman-teman, setiap orang itu punya caranya masing-masing. Setiap orang itu punya cara penyelesaiannya masing-masing. Bahkan berpikir tentang konteks tersebut pun pasti berbeda. Pasti berbeda, itu hal yang paling umum ya. Namun di sini adalah yang perlu kita rasakan, yang perlu kita ketahui, dan yang perlu kita mengerti adalah kita menyerap dulu energi yang dia berikan. Walaupun energi itu negatif, kita serap dulu. Dan jangan kita masukkan dulu sang aku ke dalam konteks masalah dia. Karena kita harus memberikan rangsangan-rangsangan ke dia untuk menggali hal-hal positif itu dari diri dia. Kita menggali hal itu dari diri dia dengan cara komunikasi, bukan dengan cara kamu memberikan hal-hal gambaran pengalaman lu kepada masalah teman lu dan menganggap bahwa gue aja bisa, masa lu gak bisa sih? Ayo dong, maju dong, semangat bro, jangan kalah sama keadaan gitu, bla 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 bla. Itu yang perlu kita hindari teman-teman, karena hal kecil tersebut yang sangat baik itu mampu memberikan dampak negatif yang panjang di dalam kehidupan si audiensi yang bercerita. Seperti itu teman-teman. Di sini kita harus pahami ya, sebenarnya sih hal sepele, cuman kita harus bisa juga menilai lawan jenis kita, lawan bicara kita atau pantar kita yang bercerita, untuk tidak sembarangan memberikan hal inovasi seperti pada umumnya. Jadi kita harus bisa membedakan siapanya, karakternya bagaimana, cara penanggulangannya bagaimana. Intinya adalah ketika teman kita memberikan energi negatif, permasalahan mereka, emosional mereka, kita tangkap dulu lah. Kita coba resapin, kita coba pikirkan dulu, dan kita coba dulu menjadikan posisi diri kita berada di dalam permasalahan dirinya. Itu semoga lebih baik untuk rangsangan psikologi si pencerita. Dan kemudian ada beberapa hal yang harus kita amati lebih cermat ya. Apalagi misalkan orang tersebut adalah orang yang paling Anda kenal, orang yang paling Anda sayang, orang yang paling mungkin udah relationship kalian sebagai partner atau orang yang dipercaya bagi dia, sampai dia berani, sampai dia ingin dan mencari Anda untuk mengeluarkan semua energi negatif emosional dia yang diolah dari pola pikir dan dari perasaan dia pada saat kejadian tersebut. Ini hal sepele. Toxic positivity ini hal yang sangat-sangat sepele dan ada di keliling kita, tidak jauh.
tapi kita malah melupakan hal itu. Banyak korban yang terjadi di sini. Insecure, jadi ngerasa tidak menemukan solusi. Intinya dia itu ingin didengar, intinya dia itu ingin dipahami, intinya dia itu ingin ada ruang untuk komunikasi. Kita berikanlah ruang komunikasi untuk dia, karena kita adalah orang yang dipilih oleh dia untuk dia memberikan hal-hal yang bersifat negatif. Bagi kita mungkin negatif, tapi bagi dia adalah refleksivitas untuk merefleksikan permasalahan-permasalahan psikologi dia kepada kita sebagai ruang yang dia pilih. Sama hal seperti saya merefleksikan semua permasalahan saya ke dalam sebuah karya seni yang ada di belakang ini. Kenapa? Karena saya hanya bisa bercerita melewati ilustrasi. Saya hanya dapat bercerita, berkomunikasi, dan introspeksi diri itu kepada media yang berupa ilustrasi. Saya tidak pandai memakai kata, saya tidak pandai untuk public speaking, untuk berbicara ke semua orang. Tapi itulah metode yang saya pilih, cara yang saya pilih untuk merefleksikan semua permasalahan-permasalahan psikologi saya. Dan ada juga orang yang seperti tadi, cara merefleksikan emosional dia, permasalahan-permasalahan psikologi dia dengan cara bercerita. Kita harus pahamin itu, bro. Oke, sepertinya saya haus deh. Oke, dari hal yang tadi saya sampaikan, saya ceritakan kepada teman-teman semua, ada beberapa dampak yang akan terjadi pada orang yang fokus terhadap toxic positivity. Nah, dampaknya itu ada dua. Yang pertama itu, dia sulit mengenali emosional diri dia sendiri. Yang kedua, dia sulit untuk mengekspresikan, menggambarkan perasaan dia sendiri. Dan dampak yang pertama ini, dia akan berpikir secara tidak realistis akhirnya. Kenapa? Karena dia menolak untuk berpikir secara realistis. Tingkat stres dia makin tinggi, tingkat permasalahan dia makin besar, makin berat. Sehingga dia untuk bercerita lagi merasa insecure lagi. Karena dia merasa bahwa tidak ada yang mampu mengerti perasaan gue selain diri gue. Dan ketika kita membiarkan hal itu terjadi, dia akan terjebak di dalam toxic positivity dan suatu saat akan meledak emosional dia. Yang kedua, dia sulit untuk menggambarkan perasaan dia sendiri. Dia tidak mampu nantinya untuk menggambarkan perasaan sedih dia, perasaan marah dia, perasaan kesal dia, perasaan tidak terimanya dia, perasaan duka sakit hati traumatiknya dia, perasaan lelahnya dia akan beban yang selama ini memberatkan kehidupan dia. Dia sulit untuk mengekspresikannya. Teman-teman bayangin aja, ketika seseorang tidak mampu untuk mengekspresikan perasaannya, why? Menyedihkan bukan? Menyedihkan teman, udah kayak robot patung. Dan itu sangat berbahaya untuk kejiwaan dia. Itu dampak-dampak hal sepele dari toxic positivity. Mungkin buat teman-teman yang mampu mengekspresikannya, membuat permasalahan teman-teman jadi ringan ya. Seperti kali ini nih, saya sedang bikin video ini, saya menceritakan apa yang ingin saya sampaikan, sebuah refleksi juga. Tadi kan tidak hanya semacam melukiskan, karena ketika ini direkam, aku mampu untuk mengungkapkan apa yang ingin aku ungkapkan. Tapi ketika langsung ketemu orang, mungkin aku tidak mampu untuk berbicara seperti ini mungkin. Jadi itu teman-teman, ada dua dampak yang berpengaruh di dalam circle kehidupan itu, dalam circle toxic positivity. Teman-teman hati-hati, pahami toxic positivity, pelajari. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia. Dan di sini juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga terkait informasi ini. Ada beberapa tips cara untuk menghindari, jika sudah terjadi juga ada solusinya sih. Mungkin seperti ini teman-teman. Mulailah teman-teman yang sudah mengalami toxic positivity sebagai korban, mulailah mengolah rasa emosional teman-teman sendiri. Karena emang benar sih, sejatinya yang mampu mengerti diri kita sendiri dan mampu membantu diri kita sendiri diri kita. Jadi jika teman-teman sudah mengalami fase itu sebagai korban toxic positivity dari teman-teman Anda,
Cara dan tips yang harus Anda lakukan adalah Anda mulai sendiri mengenali perasaan dan rasa yang Anda rasakan sendiri. Anda mulai mengolah, mulai sedikit-sedikit mengekspresikannya, mulai memahami diri Anda sendiri. Dan yang kedua adalah Anda mulai menjauhkan media sosial, informasi-informasi yang mungkin Anda memiliki tipikal karakter yang sangat mudah dimasukin isu-isu, dimasukin wacana-wacana, dimasukin gibah-gibahan, omongan tetangga. Nah, itu Anda mulai memfilter. Karena jika Anda mampu memfilter atas diri Anda mampu memutuskan mana yang perlu saya konsumsi, mana yang perlu saya olah, dan mana yang perlu saya amati dulu. Terus yang ketiga, hindari lagi Anda menghakimi diri Anda sendiri. Anda merasa bersalah, Anda merasa terintimidasi. Hindarin perasaan-perasaan itu ketika Anda sudah mengalami toxic positivity. Anda mulai, jangan nyalahkan diri Anda. Semua permasalahan di dalam diri Anda itu mampu Anda selesaikan sendiri dengan cara Anda sendiri. Jadi jika Anda sudah sebagai korban atau Anda belum menjadi korban pada masa ini adalah berhentilah teman-teman menyalahkan diri sendiri. Berhentilah teman-teman menghakimi diri sendiri. Karena yang mampu menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Oke teman-teman, itu mungkin dari saya pada kesempatan kali ini berbicara tentang toxic positivity. Terima kasih sudah menonton, sudah melihat, atau sudah iseng-iseng penasaran mungkin ya, soalnya nggak penting juga ini. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Jadilah manusia dan jadilah manusia mampu memanusiakan manusia. Hal sepele kecil itu dari negara kita, tapi hal sepele dan kecil itu kita perlu pahami, karena itu memberikan dampak yang buruk pada diri Anda. Oke, see you next time untuk kita semua. Salam dan bahagia.